Nah, saya akan menjelaskan sedikit, nanti lebih ke teman-teman membaca contohnya dan juga latihan soal tentang simple tense. Ini nanti gantian ya, baca dari tugasnya kemarin kan sudah pada mengerjakan. Yang belum nanti juga bisa langsung memberikan contoh pada saat eh, kegiatan hari ini. Today we will learn about simple tense. Simple tense is a tense ini ya. A tense is a verb from that shows the time of an action or condition. Simple tense adalah tenses yang menggunakan kata kerja yang menunjukkan waktu atau aksi atau kondisi. Verbs have three simple tense. Kata kerja itu ada tiga dari simple tense, yaitu the present, the past, and the future. Jadi yang present itu, the present tense shows an action or condition that occurs now. Jadi present tense itu menunjukkan kegiatan atau kondisi yang terjadi pada saat ini atau sekarang gitu ya. Present berarti sekarang. The past tense shows an action or condition that was completed in the past. Kalau past tense berarti kegiatannya sudah berlalu. Ini kan sudah dipelajari ya, hanya mengingat. The future tense shows an action or condition that will occur in the future. Jadi yang akan terjadi atau masa depan. Ya, kalau future tense. Ini saya menjelaskan sedikit saja, terus nanti langsung ke latihan soal ya, sama membacakan pekerjaan kalian. Nah, ini penjelasannya. Jadi intinya kalau simple tense itu tenses yang sederhana. Jadi yang sederhana ada yang terjadi saat ini atau yang masa lampau dan juga yang akan datang. Kita akan mempelajari perbedaannya seperti apa. Nah, ini ada 3 jenis dari simple tense. Yang pertama, present tense. Contohnya, rain aids plant growth. Rain is helpful. Jadi menggunakan verb 1 atau verb 1. Hujan membantu tumbuhan untuk tumbuh. Hujan is helpful. Hujan sangat membantu. Untuk past tense, ini menggunakan verb 2, aided. Jadi aided, ada ed-nya. Ini menggunakan was. Untuk future, will, berarti ya will aid, will be helpful. Ada will-nya. Jadi perbedaannya verb 1, verb 2, sama will plus verb. Nah, ada lagi penjelasan tentang progressive form. Progressive itu mudahnya ini ada is verb ing, was verb ing, will be verb ing. Ini namanya progressive. Present progressive, rain is aiding plant growth. Jadi yang sedang terjadi, waktunya pas itu, ya, sedang terjadi ya gitu. Past progressive, rain was aiding plant growth. Future progressive, rain will be aiding plant growth. Ini yang akan terjadi, ini yang telah terjadi, telah sedang terjadi. Jadi kayak lebih kejadiannya pada saat itu kayak gitu ya. Kalau ada is-nya berarti menjelaskan pada saat itu juga terjadi kejadian tersebut, entah saat ini atau yang dahulu atau yang akan datang. Nah, ini untuk penjelasannya dan juga contohnya untuk membedakan ya. The present tense is the present principal part of the verb. The past tense is the past principal part to from the future tense at will to present principal part. Jadi ini perbedaannya. Present tense, past tense, dan future tense. Ya, dalam bahasa Inggris kan ada singular sama plural. Singular itu berarti kan individu atau satu orang. Kalau plural berarti jamak atau banyak orang. Ini pasti sudah bisa semuanya kan, sudah pernah belajar ya. Bahkan dari SD, SMP, SMA sudah pernah belajar ini ya. Cuma mengulang saja untuk intinya kayak gini. Kalau present berarti ya yang singular
I, you, he, she, it. Nah, kalau yang plural we sama they. Atau ini mungkin you, kalau you-nya kalian, banyak orang gitu. Bisa juga plural. Nah, sekarang lebih ke latihan aja ya. Ini saya tunjuk satu-satu ya. Buat latihan, terus nanti langsung memberikan contoh-contoh yang dari dikerjakan kemarin. Atau memberikan contoh dulu boleh. Memberikan contoh dulu, baru latihan ini. Siapa yang mau membacakan pekerjaannya kemarin? Satu-satu ya, saya tunjuk. Coba Mas Alvinus tel. Pekerjaannya kemarin bisa dibacakan Mas contohnya. Halo? Mana orangnya? Atau siapa yang mau membacakan duluan yang dikerjakan kemarin? Kemarin kan pada ngumpul kan? Mbak British, mana ini orangnya? Halo, bisa dengar suara saya apa enggak ini? Iya Bu, bisa Bu. Ya silakan dibacakan pekerjaannya yang kemarin, tinggal membaca. Kok ada yang keluar? Ini, enggak apa-apa Yang dibaca. lain? Siapa atau Mas Baitur Rahman dulu, ketua kelasnya. Boleh. Saya Silakan. dulu berarti. Ya. Untuk jawabannya ada 3 Bu ya. Ya. The opening of this bank ice chocolate business is very crowded. Artinya itu pembukaan bisnis es pisang soto ini sangat ramai. Gimana Bu, apakah benar? Ya. Ini Terus lanjut. yang kedua, this business is very good for beginners and the capital spend is very joint. Mm-mm. Yang artinya itu bisnis ini sangat bagus untuk pemula dan modal yang dikeluarkan sangat sedikit. Terus yang ketiga, bananas are a rich source of nutrients of vitamins, creating big profits from small things. Terus pisang adalah sumber nutrisi yang kaya akan vitamin, ciptakan keuntungan besar dari hal kecil. Ya, terima Dan kasih. kata-kata terakhirnya small business but not is installments. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini sambil saya cek pekerjaannya ya. Ini kan kemarin Mas Baitur Rahman kan ada tugas juga ya yang kaitan sama apa kemarin? Mata kuliah Bio KWU Iya, ya. mata kuliah bio SBOK. Ngambil dari situ, Bu. Kaitannya. Yang pengantar Bio KWU kemarin kan mengajukan latar belakang. Ini kaitan ya sama produk kemarin ya Mas Baitur Rahman. Iya, Bu. Ya. Jadi Mas Baitur Rahman ini sudah ini mengerjakan ada 3 ya tentang banana es coklat ya. Bisnis es apa ini? Es pisang coklat gitu. The Iya, Bu. opening this banana ice chocolate business is very crowded. Jadi pembukaan bisnis es pisang coklat ini sangat ramai. Ini sudah dijalankan atau bagaimana, Mas? Sudah, Bu. Sudah, Oh, tapi untuk di kampung. oh Kalau sekarang untuk masih di... dijalankan juga. Ya, masih, Bu. Ya, ya. Bagus berarti ya. Iya. Sudah apa berkelanjutan. Nah, jadi ini contohnya dari Mas Baitur Rahman itu memberikan kalau mungkin ada yang bisa menampilkan juga boleh menampilkan apa pekerjaannya di sini ya. Share screen. Nah, ini jadi kan contoh-contohnya kemarin yang berkaitan dengan bisnis. Jadi harapannya itu dengan latihan menuliskan simple present tense, itu nanti kalau pas menuliskan proposal bisnis dalam bahasa Inggris atau mempresentasikan dalam bahasa Inggris juga akan lebih lancar gitu ya tujuannya. Nah, jadi ini kalau pekerjaannya Mas Baitur Rahman, ini kan ada yang menggunakan is. Jadi kalau is very crowded itu kan ya.
Jadi itu termasuk yang tadi simple present tense, is kan kayak gitu ya. Terus yang kedua juga is very good, is very join. Nah, jadi ini juga bagian dari simple present tense. Terus bananas are rich source of nutrients of vitamins, creating big profits from small things. Nah, ini juga simple present tense ya, tapi yang plural. Yang tadinya yang dua tadi singular, yang ketiga plural atau jamak. Nah, sudah bacakan ya untuk Mas Betur Rahman. Silakan bagi yang ingin bacakan yang tugasnya yang lain siapa? Mbak Britis atau Mbak Ana Mawar, Mbak Eka atau Mas Kavin, Mas Elvinus silakan. Halo? Mana ini? Malu-malu atau bagaimana? Padahal udah ngerjakan. Udah ngerjakan kok, tinggal baca aja. Ayo Mbak Britis. Mbak Britis, mana Mbak Britis? Masa saya yang bacakan? Ayo Mbak Britis mana? Ini saya bacakan berarti ya. Punya Mbak Britis, contohnya ini. The business is managed online. Bisnis ini dilaksanakan dengan online, dimanajeri dengan online. Nah, jadi ini juga menggunakan is. Terus, the money is managed well in business. Juga is lagi. Terus yang ketiga, he had a good career in business. Dia memiliki karir yang bagus dalam bisnis. Oh, ini yang past tense ya. Punya Mbak British yang satunya past tense. He had a good career in business. Tidak apa-apa, tidak usah malu-malu. Ayo Mas Elvinus. Ini kebanyakan saya cek menggunakan yang present tense ya. Coba Mas Elvinus, silahkan Mas. Tinggal bacakan kemarin kan sudah ngerjakan. Ayo, silakan. Masa saya yang bacakan? Nah, ini punya Mbak Eka juga sudah mengirimkan. Ini saya cek kebanyakan yang ditulis ini ya. Lebih ke simple present tense ya. Untuk simple tense itu kan sebenarnya ya ada simple present tense, simple past tense, dan juga simple future tense. Nah, coba kalau gitu ini ya, tebak-tebakan underline, tabel, the tense, pilihlah ini. Bagian dari apa? Dari present tense, past tense, future tense, or present progressive, past progressive, or future progressive. Ini coba dikerjakan ya, 10 soal ini. Halo? Halo Bu, ini dikerjakan sekarang Bu. Ya, sekarang nanti langsung tanya jawab gitu. Ya, silakan dikerjakan dulu. Ini bagian misal nomor 1 ya, saya kasih contoh. The sun is casing the clouds away. Is casing, ini berarti apa? Itu present. Ya, present progresif kan ada ing-nya. Ini kayak yang kita pelajari tadi. Ini kan present progresif is hiding contohnya. Nah, ini kan is casing berarti present progresif. Coba yang nomor 2 sampai 10 ini dikerjakan di kertas atau diinget-inget aja nggak apa-apa. Nanti saya tanya gantian, gitu ya. Silakan, saya beri waktu sekitar 10 menit ya.
Ini Mbak Ya, Lintang di Bu. mana biasanya aktif ikut Mbak Lintang? Apa jadwalnya belum tahu atau gimana? Bintang. Harusnya kemarin sudah langsung dikonfirmasi, Bu, jadwalnya. Oh Kan iya, kita masih tetap menggunakan jam 9. ya, Kemarin kan mau diganti ke jam 8. iya. Nggak tahu atau gimana yang belum hadir ini atau sedang sibuk? Takutnya mereka belum tahu lagi, Bu. Nanti dikonfirmasi ulang aja. Di informasi aja kalau jamnya jam sekitar jam 9 gitu ya. Siap, Bu. Ya silakan dikerjakan dulu. Saya beri waktu sekitar 10 menit ya. Nanti saya ini apa baca satu-satu. Ya, silakan. Kalau sudah nomor 2, siapa yang mau baca dan menyebutkan jawabannya? Ini kok pada unmute, pada mute semua ya? Ayo silakan Mas Baitur Rahman dulu dipimpin, nanti gantian teman-temannya. Nomor 2 apa Mas Baitur Rahman? Sebentar, Bu. Oh, iya. Mute laptopnya udah sempat.
Nomor 2. Oh, ini gerak ini. Nomor 2 silakan. Nomor 2 menggunakan it rained yesterday, menggunakan past, Bu. Ya, past tense. Iya, bukan past Siapa tense. lagi? Betul ya. Jadi Betul, yeay. subjek verb 2, subjek plus verb 2. Iya, benar. Yang lainnya nih kok pada diam semua? Iya, saya, Bu. Coba nomor 3, Mbak Britis. Iya, maaf tadi habis ke toilet. Oh iya iya. Silakan Mbak Britis nomor 3. It will be snowing before long itu yang futur progresif, Bu. Oh iya, future progressive. Benar, Mbak. Ya, Bu. Terima kasih. Selanjutnya siapa yang mau bacakan? Yang keempat, clouds were darkening the sky to the west. Berarti were berarti apa? Past ya, past progresif. Gampang ya. Iya. Kalau gini Iya, gampang benar. ya, tapi kalau pas nyusun susah ya. Nomor 5. The sun warms the earth. Ini apa nomor 5? Present, Bu. Ya, Benar. present tense. Nomor 6. The warm night air will dry the puddles. Apa ini? Will dry? Future, Bu. Nah, Apa? future. Itu Ya. simple. Future tense. Nomor 7. Plan is spoiling our picnic plan. Itu termasuk ke present past. Present, ya Bu, benar. Present tense. Ya, present tense. Apa? Present? Masuknya present tense. Present progresif ya. Ya, ya benar present tense, tapi ada ing-nya masuknya ini yang progresif. Ya lebih penjelasannya lebih ke progresif ya. Yang ini ada ing-nya. Ya. Rain is spoiling our picnic plan. Terus nomor 8. Rain I am promised to go out. apa ini? Present simple, Bu. Ya, present simple tense. Simple present. 9. The months ago snow was falling every day. Past progresif. Ya, betul. Itu Past masih ke past progressive. present. Past progressive. Nomor 10. In the morning, I will be rising early for our hike. Future progresif. Future progresif. Ya, future progressive will be. Ya, pinter semua ya. Kan udah latihan. Bodoh. Cuma mengulang ini. Yang mantap. Ya, nanti tinggal aplikasinya ya. Jadi, bahasa Inggris itu sebenarnya ya gini-gini aja. Tapi ternyata kalau sudah aplikasi ya agak rumit ya. Kayak tes IELTS itu kan kayak alah cuma tes IELTS, cuma tes TOEFL lah. Ternyata kalau sudah praktek juga susah. Nah, ya kan kayak cuma tes kayak gitu ya, kayak cuman ya gitu-gitu terus cuma tesnya ya gitu-gitu aja, cuman ya susah juga. Nah, ini kan kayak apanya ya namanya itu dasarnya. Simple tense, past tense itu dasarnya. Dasarnya dari tes IELTS, tes apa itu? TOEFL. Nah, lanjut ya. Ini contoh-contoh lain tentang simple tense. Nomor 1, are you planning a picnic? Ini apa? Masuk apa ini? Ini dalam bentuk pertanyaan. Nomor 1 masuk apa? Present progresif bukan, Bu? Ya, betul. Present progressive. Nah, tapi ini dalam bentuk pertanyaan. Nomor 2, we will be organizing a baseball game. Will be organizing. Future progresif. Ya, future progressive. Nomor 3,
If it rains, we won't be able to play baseball. It rains berarti apa? Present ya, present tense. Verb 1. Kalau nomor 4, it rained last year. And we played baseball anyway. Ini rain ada id-nya berarti past ya, past tense. Gampang kan ya? Ini hanya mengidentifikasi. Nanti kalau sudah minggu depan ini presentasi aja ya, biar kalian latihan. Jadi nanti minggu depan sudah ada kelompoknya belum? Sudah? Kelompok belajar Oh, udah ada, Bu. Ada? Udah ada untuk Ya. mata pelajaran PPKN sama apa ya, satu PMB. Oh ya. Ini silahkan buat kelompok ya, boleh sama atau kalian mau buat kelompok lagi, silahkan. Untuk minggu depan mulai presentasi ya, nanti saya infokan untuk tugas presentasinya melalui ketua kelas. Ini kan masih awal-awal, masih pengenalan dari saya, terus nanti untuk ke depan ya presentasi, terus diskusi gitu, biar aktif. Jadi minggu depan presentasi ya, silahkan buat kelompok atau pakai kelompok yang sudah ada, biar nggak bingung kok beda-beda kelompoknya gitu juga boleh ya. Nanti saya infokan tugas minggu depan ke ketua kelas ya. Ini contohnya lagi. If it's windy, we will be flying kites. Nah, ini apabila ini berangin, kita akan bermain layang-layang. Will be flying berarti future progresif ya. Nomor 6. Last year, I was paddling a canoe when it started raining. I was paddling. Berarti apa ini? Past progresif. Progresif. Nomor 7. Gampang ya, udah digini kan berarti past tense, sudah jelas. Nomor 8. We will barbecue again. Won't we? Apa ini? Will barbecue? Future, Bu. Ya, future. Terus nomor 9. I was hoping for a balloon toss contest with water-filled balloons. Apa? Was hoping berarti? Masuk ke past progresif. Ya. Terus nomor 10. I am looking forward to the event already. Present progressive. Nah, ini contoh-contoh yang lain ya. Ini untuk present simple tense, berarti tenses yang sederhana, yang terjadi saat ini atau sekarang. Ini untuk penekanannya aja ya. Untuk contoh-contoh yang berkaitan dengan bisnis ya. Contohnya, I run a small bakery. Saya menjalankan sebuah toko roti kecil. Ini jadi subjek sama verb 1. Ini jelas ya, present simple tense. Terus yang kedua, she manage her own online store. Dia mengelola toko online-nya sendiri. Ini manages. Berarti ini verb 1 juga plus es. Yang ketiga, our company produce high quality furniture. Nah, perusahaan kami memproduksi perabot berkualitas tinggi. Berarti ini juga simple tense. Menggunakan verb 1 plus e. Ini produce berarti plus. Oh, harusnya ini. Oh, our company. Berarti satu ya company-nya. Produces ada es-nya. Sampai sini bisa dipahami ya. Gampang kan ya? Kalau yang simple tense berarti terjadi saat ini. Kalau past berarti yang lampau, terus future yang masa depan. Ini bisa dibaca sendiri ya untuk contoh-contohnya. Ini sekalian aja ya untuk penugasan saya sampaikan di sini aja ya. Silahkan nanti untuk kelompok. Untuk minggu depan kan bahasannya juga masih tenses ya. Jadi latihan tenses untuk bahasa Inggris saat ini.
Untuk minggu depan, saya cek RPS dulu. Untuk minggu depan, materinya continuous tense. Untuk minggu depan, tensesnya continuous tense ya. Nah, silahkan bisa ini membentuk kelompok untuk membuat contoh-contoh tentang membuat materi dan juga contoh tentang continuous tense. Nanti pas pembelajaran gini bisa mempresentasikan contoh-contohnya. Dan pastikan mau ini ya, mau presentasi ini tadi saya tunjuk kan kayak belum persiapan ya. Ya jadi saya infokan dari sekarang untuk minggu depan ini mempresentasikan dari contoh-contoh materinya tentang continuous tense. Jadi silahkan dipersiapkan membentuk kelompok ya. Membentuk kelompok. Ini sekelas kan jumlahnya ada 15 ya. Bentuk 3 kelompok ya, bentuk 3 kelompok aja. Yang lain, kalau mata pelajaran lain, mata kuliah lain ada berapa kelompok? Untuk pelajaran PPKN kita pakainya di berapa kelompok ya? 1, 2, 3, 4, 5. 2 orang satu kelompok, Bang. Iya Bu, ada 2 orang, ada 7 kelompok. Oh, Sisa banyak. terakhir itu 1 orang. Oh, ini kan buat 3 kelompok aja ya, 3 kelompok. biar nggak banyak kelompoknya. Kan mahasiswa ini kan, mahasiswanya 15 kan? Mahasiswanya ya Bu, totalnya 15, 2-nya itu kelas karyawan. Buat 3 kelompok, berarti masing-masing kelompok 5 toh? 5 orang. Buat contoh, tak ketik ya, buat contoh 10 continuous tense. Continuous tense. Buat 3 kelompok, masing-masing kelompok ada 5 orang. Terus tugasnya kelompok itu buat contoh 10 continuous tense berhubungan dengan bisnis. Nanti terus hasilnya contoh tadi dibuat di PPT atau di Word, pokoknya bisa ditampilkan di Zoom ya. Buat tulisan di Word atau PPT, pada saat Zoom ditampilkan. Dan dibaca. Ini ya, sudah paham ya? Buat 3 kelompok, kan berarti masing-masing kelompok ada 5 orang. Terus buat contoh, masing-masing kelompok 10 continuous tense. Kan berarti 2-2 atau per orang. Yang berhubungan dengan bisnis. Lalu buat tulisan di Word atau PPT, terus dibacakan pada saat Zoom. Ada yang masih bingung? Tak, hentikan dulu.